Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, selamat datang dan selamat bergabung di podcast ini. Poci, podcast Cie TV. Pipan di kreatif. Oke, perkenalkan nama saya Dina Sylvia Ahmadi. Jadi di podcast kali ini Sylvia akan bincang-bincang santai, seru dan pastinya bermanfaat nih buat para pendengar semuanya. Oke, kita sudah bergabung sama salah satu narasumber nih yang akan mengisi materi juga mengisi obrolan santai ini bersama Kak Mawaliyatul Hasanah. Baik, Kak Mawah sudah tergabung ya? Selamat datang Kak Mawah. Halo Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Mawah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dina apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Kak Mawah ini jadi teman-teman smart people, Kak Mawah ini merupakan salah satu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019. Betul kan Kak Mawah? Betul banget. Ya, terus beliau ini juga pernah magang di Humas Kapolres Magetan ya. Ya. Jadi nanti berkaitan banget sama tema kita pada podcast kali ini tentang jurnalistik nih. Ini kan berkaitan banget sama magangnya Kak Mawah. Mungkin nanti Kak Mawah berbagi ilmu sedikit bersama teman-teman, kepada teman-teman, khususnya juga saya juga gitu. Oke, Kak Mawah ini kan pernah magang ya di Humas Kapolres Magetan. Nah, kira-kira selama magang ini gimana? Kok bisa masuk gitu? Sedangkan kan Kak Mawah ini kan baru angkatan 2019. Apakah punya basic? Bisa magang di Humas Polres itu Magetan kan sebenarnya itu kan program ya, inkubasi komunikasi itu kan mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajib yang biasa ditempuh semester 7, tapi karena saya kan masih semester 5. Nah, ini ada sisa mata kuliah gitu, sisa 3 SKS. Nah, gimana caranya biar SKS-ku di semester 5 ini full? Nah, aku ambil di magang atau inkubasi komunikasi. Nah, gimana kok bisa diterima di situ? Gitu mungkin ya. Ya, otomatis ada alur yang bisa membawa saya diterima. Awalnya ya dari TU kita minta surat disetorkan ke pihak Polres Magetan. Nah, pihak Polres Magetan akhirnya kayak lihat ini tujuannya ke sini apa, mau ditempatkan di mana, mau progresnya di sini tuh apa, kayak gitu. Nah, kalau udah fix baru diterima kayak gitu. Oh, oke. Kalau untuk ini di sananya bagian apa, Kak? Kalau boleh tahu. Saya magang di Humas Polres Magetan. Jadi bagiannya tuh humas, khusus di humas kayak gitu. Humas itu nantinya itu kan di Kapolres ya, Kak. Jadinya masalah tentang ini enggak kayak kepolisian gitu nggak sih? Apa cuma namanya aja Kapolres gitu? Ya pasti terkait banget sama institusinya, karena kita kan humas di bawah naungan Polres, otomatis tugasnya humas berkaitan erat dengan kepolisian, kayak citra kepolisian biar bagus gimana, terus cara menyampaikan informasi di dalam institusi, kayak mungkin ada kegiatan atau mungkin akan ada kegiatan. Nah, kan otomatis masyarakat perlu tahu. Nah, tugasnya humas itu bagian seperti itu, kayak publikasi, dokumentasi, kayak gitu. Walah, oke. Tadi aku sempat dengar informasi tentang penyebaran informasi ya bagian humas itu. Termasuk juga kayak membuat berita juga nggak sih? Ya kan, Kak? Iya, benar. Nah, ini cocok banget nih sama tema kita tentang dunia jurnalistik. Nah, kira-kira masih Kakak paham nih tentang jurnalistik. Kira-kira jurnalistik menurut Kakak itu gimana sih? Apakah jurnalistik itu sebuah kegiatan atau profesi? Gitu. Kalau ditanya jurnalistik pasti terkait dengan tugas, profesi. Bukan profesi, lebih ke tugas, dan memang itu basicnya jurnalistik itu profesi, cuma profesi yang sebagai misal guru itu kan profesi. Nah, kalau jurnalis itu merujuk kepada orangnya, orang yang menjadi jurnalistik kayak gitu. Bedanya kayak gitu.
Oh, jadi gini mungkin ya. Jurnalistik itu kegiatannya, kalau yang jurnalis itu pelakunya gitu kali ya. Betul, iya. Nah, di jurnalistik itu apakah pekerjaannya cuma kayak membuat berita saja, Kak? Atau yang lain mungkin? Setahu saya tugas jurnalistik itu lebih daripada yang Dina sebutkan, karena untuk menjadi jurnalistik yang profesional setidaknya itu diperlukan 10 kompetensi jurnalis, yaitu mungkin antara lain itu ada keterampilan menulis, kemudian ada keterampilan berbicara atau retorikanya, kemudian mampu melakukan riset, investigasi, kemudian memiliki pengetahuan standar tentang topik diberitakan, terus kemudian memiliki kemampuan dan pemahaman terkait teknologi internet. Jadi seorang jurnalis itu nggak boleh kudet. Kemudian kemampuan audiovisual, terus mampu menggunakan teknologi komputer, memahami etika jurnalistik, berpengetahuan hukum, dan punya prospek karir gitu. Jadi nggak di jurnalis, terus mungkin ada tahap menjadi membawa berita kayak gitu, nggak sekedar membuat berita, tapi menyampaikan berita kayak gitu. Termasuk juga kayak wartawan itu juga termasuk jurnalis nggak sih, Kak? Wartawan iya. Gitu. Jurnalis itu memang biasa kita sebut wartawan kayak gitu. Reporter itu termasuk jurnalis, kawasannya pekerja jurnalis kayak gitu. Berarti masih kayak berhubungan erat dengan namanya dunia broadcasting ya, kayak penyiaran gitu. Nanti hubungannya kayak menyiarkan berita juga kan. Wartawan yang mencari berita, nanti ada yang menyiarkan gitu. Ada kaitannya, cuma beda pembahasan. Kalau broadcasting kan lebih ke penyampaian dari berita itu. Sedangkan reporter, wartawan itu kan jurnalistik yang memproses. Jadinya ibaratnya di belakang panggung. Sedangkan broadcasting itu hasil yang ditampilkan kayak gitu. Yang ditampilkan gitu ya untuk penonton. Oke, kembali lagi ke magangnya Kakak tadi ya, tentang pengalaman magangnya. Kira-kira kebanyakan informasi yang diberikan ke masyarakat, itu biasanya mengenai tentang apa, Kak? Tentang informasi yang disampaikan ke masyarakat ya. Saat ini karena lagi pandemi, ya otomatis kegiatan vaksin kayak gitu kan biasanya Polres itu mengadakan vaksinasi merdeka. Kegiatannya namanya vaksinasi merdeka. Nah, kegiatannya itu tidak hanya dilakukan di Polres. Jadinya Polres itu melakukan menjalin relasi dengan kayak pondok pesantren, terus partai, terus kemudian pihak pemerintah. Jadinya berkolaborasi. Nah, fungsi humas di sini kayak gitu. Selain menyampaikan informasi kegiatan vaksin, dia tuh juga mau nyambung hubungan dengan pihak eksternal kayak gitu. Oh, berarti menyambungkan ya masyarakat yang inter di dalamnya itu kayak kepolisiannya gitu. Sekarang itu saya lihat itu ini anak-anak sekarang, maksudnya para pendengar, pembaca itu lebih suka kayak melihat tontonan atau membaca berita ya tentang infotainment gitu, artis gitu. Kayak sudah ditinggalkan kayak membaca tentang gitu-gitu tadi yang Kakak sebutkan tadi. Menurut Kakak gimana pandangan Kakak? Itu sebagai hak asasi manusia, ingin membaca berita apa aja itu kan bebas. Cuma tergantung kebutuhannya kita. Semisal kita sebagai mahasiswa, apakah bermanfaat ketika kita membaca berita tentang infotainment, gosip artis, kayak gitu, apakah bermanfaat? Mungkin kan jawabannya pasti tidak. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang tidak seperti kita, bahasanya yang mempunyai kesibukan yang kurang daripada menugas, mungkin kayak biasanya kan menyasar ke ibu-ibu rumah tangga, terus para pekerja yang notabene dia nggak punya tugas seperti kita yang akademisi, yang harus mengacu pada data-data yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan infotainment kan hanya gosip, tulisannya aja yang kayak gitu loh. Jadi kan nggak ada manfaatnya buat kita, tapi itu laku keras di pasaran. Karena apa? Menyasarnya ke para ibu-ibu rumah tangga, terus para pekerja, para pemuda remaja kayak gitu, yang kita harus riset beritanya kan kita entertainment kayak gitu loh.
Itu sih. Terus pendengar juga kalau lihat berita gitu-gitu kan pasti nggak usah mikir gitu, cuma melihat gitu. Kakak sendiri kalau membuat berita susah nggak? Maksudnya untuk mencari berita-berita gitu. Kalau saya pribadi cari berita itu mungkin tergantung sama temanya. Temanya diminta itu apa, ya kan? Oh berarti Kalau apa? ada yang diminta gitu Kak? Gimana? Maksudnya dari pihak atasan juga ada yang kayak minta temanya ini gitu. Jadi tentu pernah itu saya magang itu tugasnya kayak buat berita vaksinasi, atau vaksinasi itu bahasa yang digunakan dalam berita itu apa aja kayak gitu kan, disesuaikan dengan temanya. Kalau vaksinasi ya berarti kayak itu herd immunity kayak gitu, membahasakan bahasa-bahasa kesehatan. Terus pernah itu membuat berita terkait serah terima jabatan, berarti harus ada kata-kata yang merujuk pada serah terima jabatan. Jadi harus ada kata-kata yang disesuaikan dengan tema berita kayak gitu. Susah apa tidaknya ya enggak, soalnya kan kita sudah dikasih job desk, kamu buat berita A ya, kamu buat berita B ya, kayak gitu loh. Jadi enggak susah, kita cuma membuat, bukan mencari lagi kayak gitu. Oh, berarti kakaknya ini enggak kayak yang mencari itu enggak ya? Cuma membuat beritanya gitu. Soalnya kalau beda kan dengan media massa sama ke instansi, menurut saya beda. Karena kan kalau media massa otomatis itu tuntutan pekerjaan yang harus mencari berita. Sedangkan kita kan enggak. Instansi itu kan udah berita tuh datang sendiri gitu loh. Kita mau membuat berita, ya ayo, kalau enggak ya udah gitu loh. Tergantung tanggung jawabnya gitu. Oh, baru tahu. Jadi mungkin itu ya perbedaannya sebuah media redaksi sama media yang ada di Kapolres itu, humasnya ada di Kapolres. Kalau yang saya tahu itu yang di media redaksi, media massa itu Kak, kan dituntut untuk mencari berita ya. Dan itu selama itu juga enggak sebenarnya itu selalu ada gitu. Jadi kayak ada masanya di mana masyarakat juga bisa memberikan membuat yang nantinya jadi kontributor untuk nanti dipublish sama media tersebut. Jadi enggak karyawan tetapnya yang membuat, tapi masyarakat juga bisa gitu. Ya. Bisa membuat gitu. Nah, Kak mau tanya nih, suka dukanya kira-kira magang di sebuah gitulah masalah tentang jurnalis gitu gimana? Sukanya itu banyak banget sih. Kalau disebutin mau nggak disebutin? Tapi banyak banget, sumpah. Banyak sukanya daripada dukanya. Kayak mungkin dari suka dan duka itu kan memunculkan kesan ya, kesan selama magang ya. Nah, kalau saya pribadi, magang itu senang banget, karena selain dapat kesempatan belajar sama orang-orang yang sudah profesional, kita tuh juga tahu gimana rasanya masuk atau berada di dunia kerja yang sebenarnya. Nah, kalau kita udah tahu realita dunia kerja, jadi selama kita menjabat sebagai mahasiswa, pasti pemikiran atau orientasi ke depan untuk mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sebelum kita benar-benar terjun ke dunia kerja kayak gitu. Dan yang buat saya senang juga itu karena bisa sharing ngasih pendapat, tanya segala hal, bebas banget, tapi ya terkait apa nih ya pastinya. Dan yang tidak saya sangkakan atau di luar prediksi, itu selama magang Kasubag beserta staf-stafnya, mas-mas polisinya itu baik banget. Nggak ada unsur senioritas, malah ketika ada kegiatan syukuran atau apa gitu, makan-makan, sering banget tuh diajak. Jadi magang tuh nggak kayak jadi beban, malah enak banget, kayak punya keluarga baru gitu. Terus dukanya Kak apa kira-kira? Jadi kan dukanya tuh malah kalau kerjaan, kita minta kerjaan tapi nggak ada kerjaan, terus kita bingung mau ngapain ya. Nah ini dukanya, kita harus cari inisiatif. Ngapain ya enaknya daripada diem terus, nggak ngapa-ngapain, main HP kan lama-lama pusing ya. Ada tuh kan laptop. Nah, itu kayak tugas saya, cyber patrol. Nah, itu di waktu luang, di waktu yang nggak ada tugas, mungkin nggak ada tugas buat berita, nggak ada edit. Nah, saya itu patroli di media sosial. Gitu. Oh, ternyata jadi ini ya, polisi media massa.
Iya. Aduh, aku sampai lupa mau tanya apa tadi. Padahal banyak banget yang mau aku tanya ini. Oke, langsung saja deh Kak. Karena kayaknya semakin seru nih perbincangan kita, tapi sayangnya kita harus selesaikan perbincangan kali ini karena ya sudah lama kali ya. Jadi ini yang terakhir, aku mau tanya nih, harapannya ini untuk para pemuda sekarang mengenai tentang literasi membaca berita ini gimana Kak? Menurut disampaikan. Harapan kepada pemuda yang masih belum melek literasi, ya harapannya apa ya, tumbuhkan motivasi untuk membaca, karena dengan membaca kita akan tahu apa yang belum kita tahu, dan ketika kita sudah tahu dan teman-teman kita yang lain belum tahu, otomatis kita akan menyampaikan, dan ketika kita menyampaikan suatu ilmu pasti kita akan mendapatkan manfaat pahala yang pasti. Terus kita ketika orang yang kita sampaikan ilmu tadi menyampaikan ke yang lain, otomatis ilmu kita itu pahalanya akan berturut-turut kayak gitu. Itu sederhananya. Tapi yang pasti dengan kita melek literasi, kita suka membaca, kita memiliki hobi yang membaca, kita ketika kita di waktu luang kita memilih membaca daripada memain HP, nah itu akan menjadi poin plus. Mungkin manfaatnya nggak sekarang, tapi yang akan datang pasti akan membawa manfaat yang sangat-sangat besar sekali. Gitu. Tumbuhkan motivasi. Motivasi ini juga buat smart people, para pendengar semuanya, untuk tingkatkanlah literasi membaca, karena itu banyak banget kan ya Kak manfaatnya juga untuk diri kita juga dan untuk diri orang lain kan, nanti kita bisa sharing-sharing gitu, menyampaikan ke teman-teman gitu yang belum tahu gitu. Oke, terima kasih banyak Kak sudah nyempetin waktunya di tengah kesibukannya untuk saling berbagi ilmu nih di podcast kali ini. Nah, teman-teman Smart People juga saya sampaikan terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kali ini dengan seksama bersama saya dan juga Kak Mawa. Mungkin itu aja pada podcast kali ini, saya akhiri. Jadi kita punya jargon nih, nanti kalau aku bilang podcast CTV, nanti kita bilang be fun, be kreatif. Oke, kita bareng ya Kak Mawa. Oke, siap. Podcast CTV, be fun, be kreatif. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Ya, sama-sama. Oke, sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.